Langsung aja kita siapkan bahan ayamnya. Di sini aku sudah siapkan sekitar 500 gram atau setengah kilo ayam. Ini ada paha ayam dan sayap ayamnya. Dan ayamnya ini udah aku cuci bersih ya. Selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Sekarang aku mau ambil blender kecil. Jadi untuk bahan bumbunya ini aku mau blender biar nggak capek ngulek ya. Kita pakai blender. Kita masukkan 4 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 ruas jari kunyit, 1 ruas jari jahe, 3 cm lengkuas atau laos, 2 buah kemiri, dan terakhir 1 batang serai. Jadi serainya ini aku blender juga ya, bukan aku geprek. Selanjutnya kita blender sampai halus. Setelah halus seperti ini, kita bisa sisihkan dulu. Kita siapkan wajan di atas kompor, lalu kita masukkan semua bahan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Oke, ini bumbunya udah masuk semua. Selanjutnya kita boleh tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, kita masukkan garam sekitar 1 sendok teh dan juga setengah sendok teh micin. Kemudian ini kita mulai tumis atau kita masak bumbunya sampai benar-benar matang. Nah, untuk bumbunya tadi aku blender pakai minyak ya, jadi ini sebenarnya nggak perlu kita masukkan minyak lagi, tapi kalau dirasa minyaknya masih kurang, ini boleh kita tambahkan. Kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang dan tanak ya. Nah, ini bumbunya udah matang dan tanak ya. Selanjutnya ini aku mau tambahkan air, kira-kira sekitar 500 ml air. Ini kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur dengan air. Selanjutnya kalau sudah tercampur, kita masukkan semua ayamnya. Setelah semua ayam masuk, kita tambahkan bahan cemplungannya. Ada 4 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, dan juga jangan lupa kita tambahkan kaldu bubuk. Untuk ukuran kaldu bubuknya kita kira-kirakan saja ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita tambahkan kelapa parut. Ini nih yang bakal kita jadikan serundeng gurih. Lalu ini kita godok ayamnya sampai si bumbu itu menyusut atau si airnya menyusut dan berkurang seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini udah airnya menyusut, sudah nggak ada lagi. Kita boleh matikan kompor dan untuk ayamnya ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita mulai panaskan minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan semua ayamnya, termasuk si bumbunya itu atau kelapanya itu ya. Kita goreng juga. Nah, selagi kita goreng ini ayam, jangan lupa sering-sering kita balik ya. Kita goreng ayamnya sampai benar-benar matang, sampai berubah kecoklatan. Nah, seperti ini. Ini ayamnya udah matang ya. Ini boleh kita angkat dan kita tiriskan. Untuk serondengnya ini kita saring ya. Ini aku pakai saringan seperti ini karena nggak tahu kemana saringan besi aku kok jadi hilang. Jadi nggak apa-apa sih, kalian bisa gunakan saringan apapun. Intinya serundengnya itu kita saring sampai benar-benar minyaknya itu habis ya. Oke teman-teman, ini dia ayam serundengnya udah siap untuk kita nikmati atau kita santap ya.
Dimakan pakai nasi anget itu rasanya enak banget. Apalagi kita taburi banyak serundeng di atas nasi kita, itu rasanya gurih. Yuk kita sama-sama cobain ayamnya. Ini ayamnya empuk banget ya, nggak keras banget. Dan kita ambil secukupnya nasi dan serundengnya. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, kalian wajib coba. Langsung aja kita siapkan bahan utamanya. Di sini aku sudah siapkan sekitar 600 gram ayam dan aku pakai bagian paha ayam dan juga ini bagian rusuknya atau dadanya. Untuk potongan ayamnya disesuaikan menurut selera ya. Ini aku potong kayak gini, utuh, besar-besar seperti ini ya. Kemudian ayamnya ini kita cuci. Setelah dicuci, kita iris-iris bagian dagingnya biar nanti bumbunya itu meresap ya sampai ke dalam-dalam. Nah, ini ayamnya aku udah cuci bersih ya. Sekarang aku mau lanjut marinasi. Kita marinasinya menggunakan bumbu-bumbuan. Yang pertama kita butuhkan 2 bungkus bawang putih bubuk. Kemudian setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, dan terakhir 1 sendok teh kaldu bubuk ayam. Ini aku pakai masako ayam ya. Jangan lupa kita beri sedikit air. Ini aku pakai kira-kira 50 ml air ya. Nah, lalu kita pastikan tangan kita bersih. Kita aduk-aduk ayamnya sampai bumbunya merata. Setelah merata, ini kita diamkan. Ini kita diamkan atau kita marinasi selama 2-3 jam kalau di suhu ruang ya. Kalau kalian punya kulkas, ini bisa kita marinasi sekitar 30 menit sampai 1 jam di dalam kulkas ya. Oke, ini aku udah marinasi sekitar 1 jam di dalam kulkas. Selanjutnya ini boleh kita olah ya. Sebelum itu kita sisihkan dan kita buat dulu adonan tepungnya ya. Siapkan wadah yang cukup besar. Kemudian kita siapkan tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu segitiga biru. Untuk tepungnya ini random ya. Kalian bisa pakai tepung tanpa merek atau tepung terigu protein tinggi ya. Kita gunakan 700 gram tepung terigu. Selanjutnya kita boleh tambahkan 1,5 sendok teh garam, setengah sendok teh micin, dan juga 1/4 sendok teh masako ayam atau kaldu bubuk ayam. Kemudian 1 bungkus merica bubuk. Untuk merica bubuknya kita pakai yang ukuran 2,5 gram. Lalu 1 bungkus bawang putih bubuk yang ukuran 3,5 gram. Yang terakhir kita masukkan 1 sendok teh soda kue. Lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah selesai, kita buat adonan basahnya. Kita ambil bagian tepung yang sudah dibumbui ini, sekitar 10 sendok makan cembung seperti ini ya. Karena kita tidak pakai telur, jadi kita buat adonan basah ya untuk jadi balurannya atau celupannya. Lalu ini tepungnya kita tambahkan 250 ml air. Airnya kita masukkan secara bertahap saja, takutnya nanti malah keenceran ya.
Nah, adonan basahnya udah merata, udah kita aduk-aduk sampai merata. Jadi hasilnya seperti ini ya. Dia itu agak kental tapi agak encer juga. Maksudnya nggak terlalu encer ya, ada kental-kentalnya dikit. Oke, kita lanjut ke tahap terakhir yaitu pengepungan ayam. Pertama kita celup dulu ayamnya ini ke bagian adonan basahnya. Kita celup secara merata. Lalu selanjutnya kita beri tepung atau baluri tepung tipis-tipis saja dulu. Lalu kita celup lagi ke adonan basahnya. Lalu kita masukkan lagi ke adonan keringnya atau tepungnya. Baluran kedua ini kita sambil kepal-kepal ya, atau kita remes-remes biar menghasilkan kriwil yang tebal ya. Kita remes-remes atau kita kepal-kepal sekitar 2-3 kali saja. Kemudian kita balur sampai ayamnya itu merata ya, tertutup dengan tepung. Kalau sudah selesai, ini kita tepuk-tepuk agar tepung yang tidak menempel itu tidak ikut saat digoreng ya. Dan ini hasilnya. Kita ulangi stepnya. Kita celup ayamnya ke adonan basahnya. Kemudian kita balur ke tepung keringnya. Untuk baluran pertama kita balur biasa saja sampai ayamnya itu terbalur dengan tepung secara merata ya. Lalu kita celup lagi ke adonan basahnya. Kita masukkan ke adonan tepungnya lagi untuk yang terakhir ya. Sambil kita kepal-kepal biar menghasilkan kriwil. Kalau udah selesai kita tepuk-tepuk biar nggak ada tepung yang ikut ya. Nah seperti ini. Ini udah siap untuk digoreng ya. Siapkan minyak yang cukup banyak. Kemudian kita goreng ayamnya. Untuk ayamnya ini kita goreng dengan api kecil saja ya, agar nanti matangnya itu sampai ke dalam. Dagingnya itu benar-benar matang ya. Kita goreng saja dengan api yang cukup kecil. Sesekali ayamnya ini kita balik ya. Dibaliknya secara perlahan saja agar nanti kriwilnya itu nggak pecah ya. Kita goreng sampai dia berwarna kecoklatan, coklat keemasan gitu ya. Nah ini ayamnya udah matang. Selanjutnya kita angkat dan kita tiriskan ya. Kita goreng ayamnya sampai habis ya. Nah, sedikit tips dari aku. Untuk tepung keringnya ini kita ayak dulu sebelum kita memberikan tepung untuk ayam selanjutnya. Kenapa seperti itu? Karena ini tuh banyak sekali tepung yang bergumpal. Ini menyebabkan kalau kita tidak saring, nanti ayam yang bakal kita beri tepung itu tepungnya nggak akan nempel. Jadi ini kita saring dulu ya. Baru selanjutnya kita beri tepung untuk ayam yang belum kita tepungin ya. Untuk pemberian tepung sama seperti yang tadi ya. Jadi yang pertama kita celup dulu ke adonan basahnya, lalu kita balur ke tepung keringnya. Kemudian kita celup lagi ke adonan basahnya. Dan terakhir kita balur lagi ke tepung keringnya sambil kita kepal-kepal agar menghasilkan kriwil yang tebal ya. Nah ini dia Kentucky ayam atau fried chicken kita udah siap untuk dinikmati. Ini dinikmati pakai saus sambal yang super pedas, rasanya enak banget. Apalagi dipakai dengan nasi hangat, lebih mantep banget.
Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya ya. Apakah ayamnya matang? Ini benar-benar matang sampai ke dalam-dalamnya. Dan sekarang aku ingin cobain, kalian bisa dengerin ya kriuknya itu seperti apa. Ini benar-benar kriuk banget dan rasa ayamnya itu sedap banget. Kalian wajib coba ya. Nah, hari ini aku lagi punya yang namanya paha ayam. Ini beratnya sekitar setengah kilo atau setara dengan 500 gram. Paha ayam ini aku mau olah menjadi masakan atau lauk yang super enak dan pastinya kesukaan para anggota keluarga. Untuk kalian yang ingin tahu aku mau olahnya seperti apa, kalian bisa simak videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru aku. Terima kasih. Langsung aja, ini paha ayamnya aku mau potong menjadi 2 bagian. Untuk memotong paha ayamnya hati-hati ya, takut kena tangan. Nah, untuk kalian yang suka masak paha ayam yang ukuran gede, ini juga nggak apa-apa dipotong ya, karena ini terlalu gede, jadi aku mau potong menjadi 2. Kita potong semua paha ayamnya. Dan ini udah selesai aku potong semua. Selanjutnya ini aku mau cuci dulu karena ini ada darahnya. Ini udah selesai aku cuci ya. Sekarang kita marinasi paha ayamnya. Kita tambahkan secukupnya garam, kira-kira 1,5 sendok teh garam ya. Kemudian ini kita remas-remas atau kita aduk sampai garamnya tercampur rata. Setelah ini kita diamkan sekitar 20 menit. Nah, sambil nunggu ayamnya kita siapkan bumbunya. Di sini aku sudah siapkan 4 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, sedikit jahe, sedikit pala, 2 buah kemiri, setengah buah tomat, 1 buah cabai merah. Untuk cabai merahnya ini opsional saja, kalian bisa juga tidak pakai. 1 batang serai, secukupnya lengkuas, 3 lembar daun salam. Nah, untuk penyedapnya di sini aku siapkan sekitar 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, secukupnya micin. Dan jangan lupa kecapnya ya. Sekarang kita mulai haluskan bumbunya. Ini aku siapkan blender kecil, lalu kita masukkan bawang merahnya, masukkan bawang putih, kemiri, cabai merah. Kita masukkan pala dan jahe. Jangan lupa masukkan tomatnya. Untuk tomatnya kita belah dulu. Selanjutnya ini kita blender. Setelah selesai di blender, bumbunya bisa kita sisihkan dulu. Kita lanjut untuk ke paha ayamnya. Jadi paha ayam yang sudah kita diamkan sekitar 20 menit itu kita goreng ya. Kita siapkan minyak secukupnya. Setelah panas kita masukkan paha ayamnya. Paha ayamnya ini kita goreng sampai dia matang, sampai agak kecoklatan gitu. Nah, sambil digoreng ini jangan lupa kita balik-balik biar matangnya itu merata. Nah, ini ayamnya udah matang ya, udah berubah warna kecoklatan. Jadi jangan kita goreng sampai agak garing, sampai matang seperti ini saja. Ini boleh kita angkat dan kita tiriskan. Minyak sisa menggoreng ayamnya ini kita sisihkan sedikit untuk menumis bumbunya.
Ini kita tumis sampai setengah matang dulu. Setelah setengah matang, ini boleh kita tambahkan atau kita masukkan bahan campurannya. Setelah ini kita lanjut untuk menumis sampai bumbunya benar-benar matang dan tanak. Setelah benar-benar matang, selanjutnya kita masukkan ayam atau paha ayam yang sudah kita goreng tadi. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu sampai dia tercampur rata dengan bumbu. Setelah itu kita boleh masukkan secukupnya air. Kemudian kita masukkan bahan penyedapnya seperti garam, micin, merica, dan kaldu bubuk. Jangan lupa tambahkan juga kecap manisnya. Untuk takaran kecap manisnya bisa disesuaikan menurut selera masing-masing ya. Kemudian ini kita masak lagi sampai airnya menyusut. Ini udah setengah menyusut ya airnya. Aku mau masak lagi sampai agak menyusut lagi, nggak sampai kering banget ya. Nah seperti ini. Kalau udah seperti ini udah boleh aku angkat. Sebelum diangkat, ini boleh dites rasa dulu. Kalau udah sesuai selera, udah pas rasanya, ini boleh kita angkat ya. Nah ini dia teman-teman, lauknya udah mateng. Jadi nama lauknya ini adalah semur paha ayam yang super enak, dan ini rasanya benar-benar enak banget. Nggak percaya? Yuk langsung aja kita coba. Nah kita siapkan nasi panas. Ini nasinya benar-benar masih panas banget. Lalu kita ambil lauknya. Dan sekarang kita mulai cicipin. Ini rasanya enak banget, kecapnya pas, bumbunya itu enak banget, apalagi dibanyakin bumbu, itu rasanya enak banget. Daging paha ayamnya juga empuk banget, ini pas, kalian wajib coba. Yang pertama kita siapkan ayamnya. Ini aku siapkan sekitar 500 gram atau setengah kilo ayam. Aku pakai bagian paha dan sayapnya. Nah ini ayamnya udah aku rebus atau udah aku ungkep. Tujuannya untuk menghilangkan bau amisnya. Lalu kita siapkan 900 ml santan kekentalan sedang. Ini enggak encer ataupun enggak kental banget ya. Untuk bumbunya kita siapkan 9 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas jari lengkuas yang sudah digeprek, 1 ruas jari jahe, 3 buah kemiri, 2 batang serai, 2 lembar daun jeruk, sedikit jinten, merica bubuk, kunyit bubuk, ketumbar bubuk, 4 buah cabai keriting yang sudah kita iris. Siapkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh micin, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan terakhir 1,5 sendok teh gula pasir. Kita haluskan bumbunya. Untuk bumbunya boleh kalian blender ataupun kalian ulek. Kita masukkan bawang merah, bawang putih,
kemiri, jahe, kemudian kita masukkan jinten. Untuk penambahan jintennya sedikit saja, jangan terlalu banyak. Lalu kita masukkan merica bubuk. Untuk merica bubuknya kira-kira 1 sendok teh. Kemudian kita masukkan kunyit bubuk secukupnya saja. Lalu terakhir ketumbar bubuk. Untuk ketumbar bubuknya sekitar 1 sendok teh. Sebelum di blender kita tambahkan minyak. Lalu ini kita haluskan sampai benar-benar halus. Nah, ini bumbunya udah halus ya. Ini kalian bisa lihat teksturnya udah halus, lembut. Kemudian ini kita mulai tumis. Kita masukkan semua bumbu halusnya ke dalam wajan. Masukkan semua tanpa terkecuali ya. Lalu kita boleh tambahkan sedikit minyak lagi. Kemudian kita masukkan daun jeruk, lengkuas yang sudah digeprek, dan batang serainya. Kita mulai tumis bumbunya itu sampai benar-benar matang dan tanak. Pastikan bumbu opornya itu benar-benar matang ya. Kalau bumbu opornya kurang matang, nanti opornya malah cepat basi. Jadi kita harus tumis bumbunya itu sampai benar-benar matang. Bumbu opor yang sudah matang itu seperti ini ya. Penampakannya seperti ini. Dia itu kayak kering-kering gitu, tapi ini enggak gosong ya. Selanjutnya ini kita masukkan santannya. Kita tuang semua santannya. Lalu ini kita aduk-aduk sebentar. Kemudian kita masukkan bahan penyedapnya, yaitu garam, micin, kaldu bubuk, dan juga gula pasir. Selanjutnya kita masukkan ayamnya. Karena ayamnya udah direbus sebelumnya, jadi ini kita masak sebentar saja sampai bumbunya itu meresap. Jangan terlalu lama. Kita gunakan api sedang untuk memasaknya. Di saat opornya hampir matang, kita masukkan cabai keritingnya. Untuk penambahan cabai keriting ini opsional saja, tapi menurut aku lebih enak ya kalau ditambahkan cabai keriting. Bikin opornya lebih sedap. Dia itu kayak ada pedasnya dikit, tapi nggak terlalu banyak ya, nggak pedas banget. Nah, ini kita lanjut masak sampai benar-benar bumbunya itu meresap. Opor ayamnya udah matang ya, bumbunya udah meresap ke dalam ayamnya, dan kita lihat ini santannya atau kuahnya itu udah agak kental banget. Kemudian ini kita koreksi rasanya, apakah sudah pas atau belum. Kalau rasanya sudah pas, selanjutnya kita boleh hidangkan. Kita taburi bawang goreng agar rasanya itu lebih sedap lagi. Untuk bahannya yang pertama di sini aku sudah siapkan ayam dan aku pilih bagian sayap dan juga pahanya. Ini aku siapkan sekitar setengah kilo. Kemudian ayamnya ini kita potong dan kita cuci bersih, lalu kita marinasi dengan bumbu. Untuk bumbunya di sini aku sudah siapkan yaitu 4 siung bawang putih dan juga 4 siung bawang merah yang sudah dihaluskan. Kemudian kita beri 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin, 1 sendok teh ketumbar bubuk, terakhir 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai merata, sampai seluruh bagian daging ayamnya itu merata dengan bumbu ya.
Setelah dirasa bumbunya udah merata, ini kita diamkan selama 30 menit. Sambil nunggu ayamnya dimarinasi, kita siapkan bumbunya. Kita siapkan 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting. Dan ini kita haluskan dulu menggunakan blender. Setelah halus, ini kita sisihkan dulu. Kita goreng ayam yang sudah kita marinasi selama 30 menit tadi. Ini kita goreng sampai ayamnya itu benar-benar matang ya. Setelah matang dan berwarna kecoklatan seperti ini, langsung aja kita tiriskan. Sekarang kita tumis 1 buah bawang bombay yang sudah kita potong-potong. Ini kita aduk sebentar. Kemudian kita masukkan 2 ruas jari jahe yang sudah kita potong-potong atau kita iris. Untuk bawang bombay dan jahenya ini kita tumis sampai dia wangi dan layu. Kalau bawang bombaynya sudah layu dan mengeluarkan aroma wangi, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita masukkan semua bumbunya, kemudian kita lanjut untuk memasak atau menumisnya sampai benar-benar bumbunya itu benar-benar matang ya. Nah, ini udah matang ya. Selanjutnya kita beri sedikit air. Untuk penambahan airnya ini dikira-kirakan saja. Ini aku kira-kira pakai sekitar 200 ml air. Dan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Sekarang aku mau tambahkan bahan sausnya. Untuk yang pertama aku tambahkan sekitar 4 sendok makan saus tomat. Kemudian ini aku mau tambahkan 1 sendok makan saus sambal. Lalu 1 sendok makan saus tiram. Dan aku mau tambahkan bahan penyedap yaitu gula 2 sendok teh, merica bubuk 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh. Dan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nggak nunggu sampai airnya mendidih, langsung aja kita masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi. Kemudian ini kita masak sampai saus atau bumbunya itu menyusut. Kalau saus atau bumbunya ini udah mulai menyusut seperti ini tandanya udah matang ya. Selanjutnya kita boleh koreksi rasa. Kalau ada yang kurang boleh ditambahkan. Kalau rasanya sudah pas, ini selanjutnya kita siap hidangkan. Nah, ini dia lauk ayam saus padangnya udah siap untuk dinikmati. Ini tampilannya memang kurang menarik, tapi ini rasanya itu benar-benar enak banget, unik banget di lidah, bikin aku enak makannya, apalagi dimakan pakai nasi hangat itu luar biasa nikmatnya. Oke teman-teman, sekian video dari aku, semoga resep kali ini bermanfaat untuk kalian. Untuk kalian yang suka video kali ini, jangan lupa tekan like-nya, and see you next video. Bye bye.